akan kita lakukan hari ini adalah dengan pignometer, ya. Ya, ini metode yang paling mudah ya untuk pignometer untuk menguji bobot jenis zat cair. Ada nggak Pak untuk pengujian alat uji yang lain? Ada, ya ada banyak. Kalau adik-adik baca di Martin itu kan ada neraca hidrostatik, kemudian ada neraca Mohr-Westphal, ya itu ya. Ya intinya sama, yaitu kita ingin mengetahui berapa perbandingan ya kan hubungan antara bobot suatu zat terhadap bobot suatu zat bakunya. Ya, itu hari ini kita akan mempelajari metode Pigno ya. Pigno yaitu penentuan berdasarkan apa namanya? Ini Pigno ini adalah suatu wadah yang untuk menimbang sebenarnya menimbang suatu zatnya itu. Nah, jadi berapa sih ruang yang ditempati oleh zat cair ini terhadap Pigno itu? Nah, kita timbang di sana. Oke. Ya itu dasarnya ya. Mungkin untuk selanjutnya kita akan presentasi dulu. Nah, ini ada 2 golongan ya di hari Senin dan hari Jumat, berarti ada dua kelompok yang akan presentasi. Oke, saya anu aja ya, tunjuk aja ya, kelompok yang hari apa ya sekarang, hari Jumat dulu lah kalau nggak apa-apa ya, hari Jumat dulu. Kita beri untuk kelompok 2 ya, saya rasa ya. Untuk kelompok 2 yang golongan Jumat, silakan untuk mempersiapkan presentasi kelompoknya. Terima kasih. Permisi Pak, Ya, apakah boleh gilirannya dikasih kelompok lain? Karena kelompok 2 sudah pernah presentasi Pak. ya ini nilainya bagus soalnya dia loh. Aku boleh lah kalau begitu kelompok yang lain aja. Oke, oke. Kalau memang seperti itu, kelompok 2 menunjuk kelompok siapa? Silakan lah. Dia karena bagus nilainya ya. Kelompok 2 menunjuk kelompok siapa lah, silakan. Apa kelompok 3 boleh, silakan. Permisi Pak, jadi kami dari kelompok 2, A2. Ya, silakan, silakan. Jadi mau presentasi Pak. Oh, presentasi, oke. Ya, Bagus ya, ya. Itu kan kita harapkan karena kan kita ingin melihat performanya ya kan. Kalau di secara tulisan bagus, kita pengen lihat lisannya lagi gitu loh. Jadi kenapa yang dipilih ya karena kan
seperti tadi ya kita ingin melihat performa dari yang tulisannya bagus, lisannya bagaimana gitu ya. Oke, silahkan kalau memang mau presentasi boleh, mau dilempar juga boleh, nggak apa-apa. Mohon ditunggu dulu ya Pak, mau share Ya, ya. screen. Oke. Baik Pak,
Kami dari kelompok 2 sudah siap untuk presentasi, Pak. Ya, silakan di. Jadi ini on cam ya, Pak ya? Gimana? On kamera ya, Pak? Boleh on cam, boleh off cam, boleh. Nggak stabil kayaknya. Sinyal Bapak nggak stabil, saya off cam. Kalau sinyal tadi stabil, nggak stabil juga off cam nggak apa-apa. Oh ya, Pak, baik. Baik, kami dari kelompok A2 akan mempresentasikan laporan praktikum kami, yaitu mengenai penentuan bobot jenis zat cair. Adapun anggota kelompok kami, yaitu dari NIM 9 sampai dengan NIM 15. Untuk teman saya yang bertugas, yaitu Ari Kusuma, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan telah diberikan. Jadi, sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa mengaktifkan fitur kamera. Baik, saya lanjutkan. Untuk latar belakang, yang dimana kami menelisik dari ilmu farmasi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari terkait obat-obatan, baik dari formulasi, cara pembuatan, cara kerja, efek terapi, efek toksik, hingga efek samping yang ditimbulkan. Jadi, khususnya di sini dalam sediaan farmasi, khususnya dalam bentuk cair, sediaan cair, diperlukan beberapa komponen zat yang berbeda agar membentuk suatu homogenitas. Sediaan cair yang memiliki beberapa bentuk sediaan, seperti contohnya larutan, sirup, emulsi, dan juga suspensi. Nah, jadi adanya bobot jenis zat yang sangat mempengaruhi bioviabilitas suatu sediaan, di mana bobot jenis merupakan suatu perbandingan massa zat dengan massa air pada suhu dan volume yang tetap, yang dimana bobot jenis adalah faktor yang memungkinkan pengubahan jumlah zat dalam formula farmaseutik dari bobot menjadi volume dan sebaliknya. Dengan mengetahui nilai bobot jenis suatu zat, yang dimana kemurnian dan kekentalan suatu sediaan dapat diketahui, sehingga itu mempermudah formulasi sediaan, yang dimana dengan adanya bobot jenis yang bercampur atau tidak bercampurnya suatu zat dapat mudah ditentukan. Baik, next slide. Baik, jadi adapun rumusan masalah dari praktikum ini, yang pertama, bagaimanakah cara menentukan bobot jenis cairan menggunakan piknometer? Yang kedua, bagaimanakah cara untuk menghitung bobot jenis sampel yang digunakan? Sehingga adapun tujuan dari praktikum ini adalah praktikan dapat mengetahui dan memahami cara dari pengujian suatu bobot jenis menggunakan piknometer, dan juga yang kedua adalah di mana praktikan dapat menghitung bobot jenis sampel yang digunakan. Oke, next slide. Baik, terima kasih. Jadi, sekian dari pemaparan saya. Untuk yang bertugas, dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Bobot jenis atau kerapatan relatif merupakan bilangan tidak berdimensi yang menyatakan perbandingan kerapatan suatu zat terhadap kerapatan air pada temperatur tertentu. Penggunaan air sebagai pembanding dikarenakan air merupakan salah satu zat yang paling sering digunakan dan memiliki densitas yang memudahkan perhitungan suatu zat lainnya, yaitu 1 kg per meter kubik. Dalam praktik, terutama bidang farmasi, temperatur umum yang digunakan dalam pengukuran bobot jenis adalah 25 derajat Celcius. Bobot jenis dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan volumenya, antara lain yaitu bobot jenis benar, yang merupakan bobot jenis yang diukur menggunakan volume sebenarnya dari benda tersebut, tidak melibatkan pori dan rongga, serta bobot jenis nyata, yang merupakan bobot jenis yang diukur menggunakan volume benda beserta volume pori-pori benda. Untuk rumus umum bobot jenis adalah
yaitu bobot jenis sama dengan bobot kerapatan suatu sampel dibagi kerapatan air. Next. Selanjutnya, alat pengukur bobot jenis cair. Yang pertama adalah piknometer. Cara kerja piknometer secara umumnya berdasarkan penentuan massa cairan dan penentuan ruang yang ditempati cairan dalam wadah piknometer. Konsep dasar penggunaan piknometer untuk cairan adalah menghitung berat wadah kosong piknometer, kemudian menghitung berat piknometer yang berisi air, selanjutnya menghitung berat piknometer yang berisi cairan sampel. Untuk perhitungan bobot jenisnya dapat ditulis dalam rumus sebagai berikut, yaitu bobot jenis sama dengan bobot piknometer yang berisi cairan sampel dikurang bobot kosong piknometer dibagi bobot piknometer yang berisi air dikurangi bobot kosong piknometer. Next. Selanjutnya ada hidrometer. Prinsip kerja hidrometer berdasarkan hukum Archimedes merupakan suatu benda yang dicelupkan ke dalam cairan akan kehilangan massa sebesar berat volume cairan yang terdesak. Penggunaan hidrometer memerlukan cairan cukup banyak, yaitu sekitar 500 hingga 1000 ml. Pemakaian hidrometer cukup sederhana, yakni memasukkan tabung hidrometer ke dalam cairan dan membaca skala yang mengapung pada cairan tersebut. Next. Berikut merupakan tabel data bobot jenis sampel praktikum yang digunakan dalam praktikum kali ini. Untuk yang pertama adalah minyak kelapa atau oleum kokos dengan bobot jenis 0,883. Kemudian ada parafin cair dengan bobot jenis 0,870 hingga 0,890. Kemudian ada alkohol 70% dengan bobot jenis 0,886 hingga 0,888. Kemudian ada alkohol 96% dengan bobot jenis 0,805 hingga 0,812. Selanjutnya bahan yang terakhir adalah gliserin dengan bobot jenis yaitu 1,249 atau 1,262. Next. Untuk prosedur penelitian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan mengenai prosedur kerja. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, untuk alatnya ada piknometer, neraca, dan waterbath. Kemudian bahannya ada gliserin, alkohol 96%, alkohol 70%, parafin, dan oleum kokos. Kemudian untuk prosedur kerja yang pertama yaitu menentukan bobot piknometer kosong atau W1. Pertama, ditimbang piknometer kosong dan dibersihkan piknometer dengan lap atau tisu. Kemudian ditimbang piknometer kosong dan dicatat bobot piknometer kosong dan didapatkan data bobot piknometer. Next. Untuk prosedur yang kedua yaitu menentukan bobot piknometer yang ditambah aqueous atau W2. Dimasukkan air suling ke dalam piknometer hingga penuh, kemudian ditutup piknometer, kemudian dibersihkan piknometer yang telah berisi air suling tersebut lalu keringkan dengan lap atau tisu. Kemudian dimasukkan piknometer yang telah berisi air suling ke dalam waterbath sampai suhu pengukuran tercapai 25 derajat Celcius dan konstan kurang lebih selama 30 detik. Kemudian, apabila terjadi pengurangan volume pada piknometer, maka dilakukan penambahan air suling pada piknometer melalui kapiler hingga piknometer tersebut penuh kembali. Kemudian, diambil piknometer dan dikeluarkan dari waterbath, lalu dibersihkan dan dikeringkan piknometer. Kemudian, ditimbang piknometer dan didapatkan bobot piknometer plus aqueous atau W2. Setelah didapatkan dua parameter berupa W1 dan W2, ditentukan bobot sampel yang akan diukur bobot jenisnya. Kemudian dibuang air suling yang tadi digunakan saat mengukur bobot zat baku dari piknometer
Dan piknometer ini digunakan kembali untuk mengukur bobot sampel yang akan ditentukan bobot jenisnya. Next. Prosedur yang ketiga yaitu menentukan bobot piknometer yang ditambah sampel atau W3. Yang pertama, dimasukkan sampel ke dalam piknometer hingga penuh, ditutup piknometer dan dibersihkan piknometer dari sisa sampel yang tercecer di luar dinding piknometer, lalu dikeringkan dengan lap atau tisu. Kemudian dimasukkan piknometer yang telah berisi sampel ke dalam water bath. Apabila selama pengamatan volume sampel dalam piknometer berkurang, maka tambahkan lagi sampel ke dalam piknometer melalui lubang kapiler hingga penuh. Jika suhu pengukuran sudah tercapai 25 derajat Celcius dan stabil, maka diangkat piknometer dari water bath. Kemudian bersihkan dan dikeringkan piknometer dengan lap atau tisu. Lalu ditimbang piknometer yang berisi sampel atau W3. Dihitung bobot jenis sampel dengan rumus bobot sampel dibagi bobot zat baku atau W3 dikurang W1 per W2 dikurang W1. Diulangi langkah-langkah tersebut untuk mengukur bobot jenis sampel yang kedua hingga kelima. Setelah selesai, dibersihkan kembali alat-alat praktikum yang telah digunakan, kemudian dikeringkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan pada pembahasannya, yaitu di sini setelah didapatkan bobot dari piknometernya mulai dari bobot piknometer kosong yaitu 9,6320 gram, bobot piknometer dan air sulingnya yaitu 36,1265, bobot piknometer dan etanol 96%-nya 35,0654, bobot piknometer etanol 70%-nya 32,7653, bobot piknometer dan parafin cairnya 33,7648, bobot piknometer dan gliserinnya, serta bobot piknometer dan oleum kokosnya. Nah, untuk menghitung bobot jenis sampelnya, kita menggunakan rumus yang sudah dijelaskan, yaitu bobot sampel dibagi dengan bobot zat baku, di mana W3 dikurang W1 dibagi dengan W2 per W1. Next. Untuk yang pertama, perhitungan bobot jenis etanol 96%, di mana telah diketahui tadi W1-nya 9,6320, W2-nya 36,1265, dan W3-nya 35,0654. Kemudian ditanya bobot jenis sampel etanol 96%, kita menggunakan rumus yang tadi, dan dimasukkan angka-angkanya, sehingga didapat hasil akhir 0,9599, yang dibuatkan menjadi 0,96 gram per mili. Kemudian untuk perhitungan bobot jenis etanol 70%-nya, sama menggunakan rumus yang tadi juga, dan didapatkan hasil akhirnya 0,87 gram per mili. Bisa di next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan perhitungan bobot jenis dari parafin cair dan gliserin. Yang pertama, kita mulai dari bobot jenis parafin cair, yang mana pada tabel tersebut yang sudah disampaikan tadi diketahui W1-nya 9,6320 gram, kemudian W2-nya 36,1265 gram, dan W3-nya 33,7648 gram. Dan ditanya bobot jenis sampel parafin cair. Untuk cara penyelesaiannya, bobot jenis sampel diselesaikan dengan rumus bobot sampel per bobot zat baku, yang dimana W3 dikurangi dengan W1 per W2 dikurangi dengan W1, sehingga diperoleh hasil 0,91 gram per mililiter. Kemudian selanjutnya bobot jenis gliserin itu diketahui W1-nya 9,6320 gram, kemudian W2-nya 36,1265 gram, dan W3-nya 32,8756 gram. Dan ditanya bobot jenis sampel gliserin. Untuk caranya sama, W3 dikurangi dengan W1 per W2 dikurangi dengan W1. Kemudian setelah kami lakukan perhitungan, diperoleh hasil 0,88 gram per mililiter.
Untuk selanjutnya adalah perhitungan bobot jenis oleum kokos. Diketahui W1 dari data tersebut adalah 9,6320 gram, W2-nya 36,1265 gram, dan W3-nya 29,2435 gram. Yang ditanya adalah bobot jenis oleum kokos. Untuk caranya, W3 dikurangi dengan W1 per W2 dikurangi dengan W1. Untuk perhitungan bisa dilihat pada slide dan kami mendapat hasil 0,74 gram per mililiter. Kemudian, tabel hasil perhitungan dapat disajikan. Untuk yang pertama, jenis pengukuran itu piknometer, bobot piknometer ditambah sampel dan zat baku 9,6320 gram. Yang selanjutnya itu adalah air suling. Untuk bobot piknometer ditambah sampel atau zat baku diperoleh 36,1265 gram. Bobot sampel per zat baku yaitu 26,4945 gram. Dan selanjutnya yang ketiga itu adalah etanol 96% diperoleh bobot piknometer ditambah sampel adalah 35,0654. Bobot sampel per zat baku diperoleh 25,4334 gram. Dan telah diperoleh bobot jenis sampelnya 0,96 gram per mililiter. Untuk etanol itu berat piknometer ditambah sampel atau zat baku 32,7653 gram. Kemudian bobot sampel zat bakunya adalah 23,133 gram dan bobot jenis sampelnya diperoleh 0,87 gram per mililiter. Dan selanjutnya adalah parafin cair untuk bobot piknometer ditambah sampel 33,768 gram. Bobot sampel per zat baku diperoleh 24,1328 gram dan bobot jenis sampelnya diperoleh 0,91 gram per mililiter. Selanjutnya adalah gliserin untuk bobot piknometer ditambah sampel zat baku itu adalah 32,8756 gram. Bobot sampel per zat baku itu diperoleh 23,2436 gram. Selanjutnya bobot jenis sampelnya diperoleh 0,88 gram per mililiter. Untuk yang terakhir adalah oleum kokos. Bobot piknometer ditambah sampel atau zat bakunya diperoleh 29,2435 gram. Untuk bobot sampel per zat baku diperoleh 19,6115 gram. Dan diperoleh hasil akhir bobot jenis sampelnya adalah 0,74 gram per mililiter. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu analisis perbandingan bobot jenis sampel praktikum dengan bobot jenis sampel pada pustaka. Di bagian kiri itu terlihat bahwa perbandingan bobot jenis sampel praktikum dari etanol 96% sampai oleum kokos yang dibandingkan dengan bobot jenis sampel pada pustaka. Nah, terlihat bahwa yang pertama, terdapat perbedaan bobot jenis sampel pada etanol 96%, yaitu sebesar 0,148 gram per mililiter dibandingkan dengan sampel pada pustaka. Kalau sampel pada pustaka itu kan 0,805 sampai dengan 0,812. Nah, sedangkan pada bobot jenis sampel praktikum itu dia menunjukkan 0,96, jadi lebih. Jadi tidak sesuai dengan bobot jenis sampel pada pustaka. Kemudian untuk etanol 70% itu terdapat perbedaan sejumlah 0,016 gram per mililiter, di mana yang seharusnya 0,086 sampai dengan 0,088. Jadi di sini terdapat perbedaan. Kemudian untuk yang parafin cair, itu perbedaan bobot jenisnya itu sejumlah 0,04 gram, yang dimana untuk bobot jenis sampel praktikumnya itu 0,91 gram per mililiter, dan bobot jenis sampel pada pustakanya itu adalah 0,870 sampai 0,890, jadi lebih dari bobot jenis sampel pada pustaka. Kemudian untuk gliserin, itu dia bobot jenis sampel pada praktikumnya kita peroleh 0,88, sedangkan untuk bobot jenis sampel pada pustaka yaitu 1,249 atau 1,262 gram per mililiter. Nah, terdapat perbedaan atau selisihnya itu adalah 0,369 gram per mililiter dari bobot sampel pada pustaka. Kemudian untuk oleum kokos
itu terdapat perbedaan bobot jenis sampel oleum kokos yang kita dapatkan saat praktikum dengan sampel di pustaka itu sebesar 0,143 gram per mililiter. Di mana pada bobot jenis sampel praktikum kita dapatkan 0,74, sedangkan bobot jenis sampel pada pustakanya itu 0,883, jadi kurang dari bobot jenis sampel pada pustaka. Bisa di next. Bisa tolong di next. Baik, adanya penyebab perbedaan hasil antara pustaka dengan hasil pada praktikum yang tidak sesuai, baik itu kurang dari bobot sampel pustaka maupun lebih dari bobot sampel pustaka, itu kemungkinan ada beberapa penyebabnya, karena di sini kita menggunakan piknometer, yang dimana piknometer itu sangat sensitif terhadap suhu dan faktor-faktor lainnya yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengukurannya. Ini mana faktor penyebabnya itu yang pertama, piknometer tidak kering dan bersih sebelum dilakukan penimbangan. Karena dia tidak kering dan bersih, maka bisa saja debu maupun air yang masih tertinggal pada piknometer tersebut ikut dalam bobot penimbangan. Kemudian yang kedua, kualitas alat ataupun kualitas bahan maupun sampel yang digunakan. Kemudian yang ketiga, jumlah sampel yang masuk ke dalam piknometer kemungkinan tidak sama dengan jumlah awal karena adanya pengurangan dan tidak dilakukan penambahan ketika ditimbang ke piknometer. Jadi kan pertama itu kita nimbang air suling dulu, kemudian barulah masukkan sampel ke piknometer itu. Mungkin sampel yang dimasukkan ke piknometer ketika menutup piknometernya itu ada yang berkurang. Jadi di sana tidak dilakukan penambahan lagi. Mungkin di sana salah satu faktor penyebabnya kenapa terjadi pengurangan bobot. Kemudian yang keempat, sampel ketika ditimbang dengan piknometer tidak dalam keadaan yang sama antara sampel satu dengan yang lain. Seperti suhu pengukuran yang tidak seragam pada sampel. Jadi suhu ketika kita menambahkan air suling dengan suhu ketika kita memasukkan sampel ke pikno itu harus sama suhunya. Kemudian yang terakhir itu pembacaan skala yang kurang tepat yang mungkin disebabkan karena praktikum yang membaca pengukurannya itu lebih dari satu orang. Sekian dari saya, untuk kesimpulan akan dipaparkan oleh teman saya. Bobot kondisi yang sama antara lain diukur menggunakan piknometer yang memiliki volume yang sama dan diukur pada suhu yang sama. Dalam pengukuran piknometer terdapat 3 hal utama yang harus diukur. Yang pertama, W1, W2, dan W3. Setelah mendapatkan nilai dari pada ini, maka dapat dilakukan perhitungan bobot sampel dengan cara membandingkan antara bobot sampel dan bobot zat baku atau air suling atau aqueous pada volume dan temperatur yang sama. Yang dimana sampel yang digunakan pada praktikum ini untuk diukur bobot jenisnya antara lain yaitu etanol 6%, parafin cair, gliserin, dan kaku. Berdasarkan hasil praktikum penentuan serta perhitungan bobot jenis sampel dengan metode piknometer, maka diperoleh bobot jenis sampel etanol 96% sebesar 0,66 gram per liter, etanol 70% sebesar 0,87 gram per mililiter,
parafin cair sebesar 0,91 gram per liter sebesar 0,8 dan NO sebesar 0,74 gram per ml. Baik, sekian kesimpulan yang saya sampaikan. Saya kembali ke daerah. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Ya, tadi gitu ya. Udah? Oke. Moderator dulu lah. Ya, sekian presentasi dari kelompok A2. Saya kembalikan ke Bapak. Ya, terima kasih ya. Jadi begitu tadi ya presentasi dari kelompok A2. Misalnya nih, dari faktor-faktor penyebab yang perbedaan hasilnya ini sudah ada kontrol ya. Misalnya yang tadi itu pignometer sudah benar-benar kering, sudah benar-benar bersih, kemudian dijaga ya kan, dalam artian tidak ada tetes air di sana, kemudian apa lagi ya tadi penyebabnya, suhu ya, suhunya misalnya sama sudah, kemudian pembacaannya juga sudah tepat, tapi tetap juga ada perbedaan hasil gitu kan. Nah, kemungkinan satu yang tadi bahwa kemurnian dari bahan yang kita apa namanya ujinya itu tercampur. Satu, yang kedua, misalnya nih bahannya kita murni, yang kita uji juga benar murni dan dipastikan oleh COD, kan baru benar-benar bahannya kita sudah sama-sama murni nih. Tapi tetap juga ada perbedaan hasil, apa yang harus dilakukan? Nah, kita berpikirnya gini, pignometer itu kan alat, ya kan? Alat. Nah, pignometer itu apa namanya? Alat yang membantu kita untuk menentukan massa jenis. Nah, kalau misalnya pignometer itu apa namanya? Terdapat perbedaan hasil yang benar-benar misalnya ini kita ukur adalah benar-benar pure murni, bahannya kita tidak ada tercampur apapun dan ada sertifikatnya tadi seperti itu. Artinya si pignometer ini dan apa namanya dan sudah dilakukan replikasi ya, misalnya sudah direplikasi 3 kali kok tetap aja ada perbedaan itu padahal sudah benar-benar murni dan dijaga apa namanya hal-hal yang menyebabkan tadi perbedaan hasil ini ternyata ini ada di pignometernya sendiri permasalahannya. Jadi pignometernya ini kita harus kalibrasi ulang, gitu ya. Karena kan sebenarnya pignometer itu kan tujuannya untuk mengetahui volume yang ditampung, ya kan? Berapa volume yang ditampung. Nah, itu kan cara kalibrasinya bagaimana sih, Pak? Cara kalibrasinya itu bisa dipanaskan 100 derajat Celcius selama 1 jam. Nah, itu bisa mengembalikan keadaan pignometer murni. Ya, dan itu juga harus dilakukan 3 kali. Jadi, itu akan mengembalikan ketepatan dan ketelitian dari alat pignometer itu. Ya, kalau dari bahasa Yunani pignometer itu kan artinya kerapatan ya, rapat itu artinya. Nah, di pignometer itu kan ada pipa kapiler tuh, pipa kapiler. Nah, misalkan pipa kapilernya itu jangan sampai tersumbat ya. Sebenarnya fungsi pipa kapiler itu ada 2. Yang pertama, dia adalah untuk meloloskan gelembung udara supaya tidak ada udara yang mengisi ruang di pignometer itu. Ya, kalau ada yang mengisi ruang di pignometer itu terjadi selisih hasil nanti ya. Yang kedua, fungsinya ya untuk mengisi volume, jangan dibuka ya kan. Nah, harus diisi lewat pipa kapilernya itu. Tuh, ya. Itu yang tadi saya tangkap dari kelompok 2A. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai diskusi, nanti kelompok yang hari Senin berarti ya. Nanti kelompok 13 ya, ada ya kelompok 13 Senin ya. Oke. Jadi kalau misalnya adik lihat di OASE nilai tertinggi ya siap-siap untuk presentasi ya. Itu kalau gini ya, kalau mau lihat presentasinya ya, tapi enggak anu juga sih. Kadang saya udah di atas kertas, saya tulis nilainya, lupa saya masukkan ke OASE. Oke. Silakan kelompok di hari Senin yang kelompok 13 ya. Siap-siap ya presentasinya sebelum kita mulai diskusi nanti.
Baik Pak, mohon izin untuk kelompok kami menyiapkan PPT-nya untuk share screen Pak. Oke, silakan Dek. Mohon maaf Pak, karena kelompok kami masih terkendala, boleh saya join 2 device untuk apakah sudah terlihat slide-nya Pak? Sudah Dek, sudah jelas ya. Baik, selamat pagi untuk Pak Agung Dewantara dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan PPT kami dengan topik penentuan bobot jenis zat cair farmasi fisika. Lanjut, next.
Mohon maaf Pak, tadi teman saya yang share screen terkendala. Apakah sudah dapat terlihat? Sudah, Dek, jelas. Bisa diulang dari slide awal, Dian? Baik, mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena ada kesalahan teknis dari kelompok kami. Baik, saya lanjut. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan jurnal awal praktikum farmasi fisika tentang mengenai topik penentuan bobot jenis zat cair. Lanjut. Sebelum itu, adapun anggota kelompok kami, yaitu Komang Trisubawo dengan NIM 94, Komang Dian Mertasari Dewi dengan NIM 95, saya sendiri Diah Tantri dengan NIM 96, ada Gung Mas Dianti dengan NIM 97, ada Kade Ayudiah dengan NIM 98, ada Bagus Abdi dengan NIM 99, ada Ayu Pramana dengan NIM 100, dan Ayu Wikaning Tias dengan NIM 101. Baik, untuk bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk itu yang bertugas dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Next. Latar belakang. Dalam membuat suatu sediaan farmasi, khususnya cairan, diperlukan komponen zat yang berbeda. Terdapat beberapa bentuk sediaan cair seperti larutan, sirup, emulsi, dan suspensi. Maka dilakukan analisa bahan, terutama sifat fisika yang dimiliki. Setiap zat untuk mempertimbangkan langkah pengerjaan yang tepat sehingga zat dapat bercampur membentuk sediaan yang utuh dan stabil. Salah satu sifat fisika yang penting adalah bobot jenis yang dapat mempengaruhi bioavailabilitas suatu sediaan. Baik, karena Tri sedang ada gangguan, di sini saya akan melanjutkan. Dalam membuat suatu sediaan farmasi, khususnya cairan, diperlukan komponen zat yang berbeda. Di sini terdapat beberapa bentuk sediaan cair seperti larutan, sirup, emulsi, dan suspensi. Maka dilakukan analisa bahan, terutama sifat fisikanya yang dimiliki setiap zat tersebut, untuk mempertimbangkan langkah pengerjaan yang tepat sehingga zat dapat bercampur membentuk sediaan yang utuh dan stabil. Salah satu sifat fisika yang penting adalah bobot jenis, yang dapat
Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar, Tias, terdengar. Lanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan bacaan latar belakang. Dalam membuat suatu sediaan farmasi, khususnya cairan, diperlukan komponen zat yang berbeda. Terdapat beberapa bentuk sediaan cair seperti larutan, sirup, emulsi, dan suspensi. Maka dilakukan analisa bahan terutama sifat fisika yang dimiliki setiap zat untuk mempertimbangkan langkah pengerjaan yang tepat sehingga zat dapat bercampur membentuk sediaan yang utuh dan stabil. Salah satu sifat fisika yang penting adalah bobot jenis yang dapat mempengaruhi bioavailabilitas suatu sediaan. Bobot jenis merupakan perbandingan massa suatu zat dengan massa air pada suhu dan volume yang sama. Bobot jenis dapat ditentukan dengan menggunakan berbagai jenis piknometer, hidrometer, dan alat-alat lain. Selalu dibutuhkan dan digunakan dalam membuat suatu sediaan farmasi. Cara penentuan bobot jenis ini sangat penting diketahui oleh seorang calon farmasis karena dengan mengetahui bobot jenis kita dapat mengetahui kemurnian dari suatu sediaan. Di samping itu, dengan mengetahui bobot jenis suatu zat, maka akan mempermudah dalam memformulasi obat. Kita dapat menentukan apakah suatu zat dapat bercampur atau tidak dengan zat lainnya. Berdasarkan hal tersebut, penentuan bobot jenis dilakukan dalam praktikum ini. Next. Baik, saya akan melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan di rumusan masalah. Ya, saya melanjutkan tinjauan pustaka. Ini apa sih? Next. Bobot jenis. Bobot jenis didefinisikan sebagai konstanta atau tatapan bahan yang berhubungan dengan massa suatu bahan terhadap volumenya, serta dipengaruhi oleh suhu. Bobot jenis juga dapat diartikan sebagai suhu karakteristik bahan penting yang digunakan untuk pengujian identitas dan kemurnian dari bahan obat dan bahan pembantu. Penetapan bobot jenis digunakan hanya untuk cairan, kecuali dinyatakan lain. Didasarkan pada perbandingan bobot zat di udara pada suhu 25 derajat Celcius terhadap bobot air dengan volume dan suhu yang sama. Bila suhu 25 derajat Celcius, zat berbentuk padat. Tetapan bobot jenis pada suhu yang telah tertera pada masing monografi dan mengacu pada air suhu 25 derajat Celcius. Next.
metode yang digunakan. Yang pertama ada metode piknometer. Prinsip metode ini didasarkan atas penentuan massa cairan dan penentuan ruang yang ditempati cairan ini. Untuk ini dibutuhkan wadah untuk menimbang yang dinamakan piknometer. Penelitian metode piknometer akan bertambah hingga mencapai keoptimuman tertentu dengan bertambahnya volume piknometer. Yang kedua ada metode neraca hidrostatik. Metode ini berdasarkan hukum Archimedes, yaitu suatu benda yang dicelupkan ke dalam cairan akan kehilangan massa sebesar berat volume cairan yang terdesak. Yang ketiga ada metode neraca Mohr-Westphal. Benda dari kaca dibenamkan tergantung pada balok timbangan yang ditoreh menjadi 10 bagian sama dan diseimbangkan dengan bobot lawan. Dan yang terakhir ada metode areometer. Penentuan kerapatan dengan areometer berskala timbangan benam dan suhu didasarkan pada pembacaan seberapa dalamnya tabung gelas tercelup yang sepihak diberati dan pada kedua ujung ditutup dengan kelelehan. Penentuan bobot jenis dilakukan untuk menentukan yang pertama bobot jenis sejati. Massa partikel dibagi volume partikel tidak termasuk rongga yang terbuka dan tertutup. Yang kedua bobot jenis nyata, massa partikel dibagi volume partikel tidak termasuk pori atau lubang terbuka, tetapi termasuk pori yang tertutup. Yang ketiga bobot jenis efektif, massa partikel dibagi volume partikel termasuk pori yang terbuka dan tertutup, seperti titik lebur, titik didih, atau indeks bias. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bobot jenis suatu zat. Jadi faktor-faktornya itu ada 4, yaitu yang pertama temperatur. Senyawa yang diukur dapat menguap pada suhu yang tinggi dan membeku pada saat suhu yang terlalu rendah. Yang kedua yakni massa zat. Jadi jika zat mempunyai massa yang besar, maka kemungkinan bobot jenisnya juga menjadi lebih besar. Lalu yang ketiga ada volume zat. Jika volume zat besar, maka bobot jenisnya akan berpengaruh tergantung dari massa zat itu sendiri, di mana ukuran partikel dari zat, bobot molekulnya, serta kekentalan dari suatu zat juga akan mempengaruhi bobot jenisnya. Lalu yang keempat ada kekentalan atau viskositas. Berdasarkan rumusnya yaitu V dengan K kali D kali T, di mana viskositas berbanding lurus dengan bobot jenis yaitu yang dilambangkan dengan D. Sehingga jika semakin besar viskositas dari suatu zat, maka semakin besar juga berat jenisnya. Bisa di next. Lalu untuk bobot jenis, penentuan bobot jenis suatu zat cair pada praktikum ini menggunakan metode piknometer yang memiliki keuntungan yaitu mudah digunakan dan pada piknometer juga dilengkapi dengan kapiler yang dapat memudahkan praktikan dalam menambahkan sampel saat pemanasan pada water bath. Namun piknometer ini memiliki kekurangan juga, yaitu memerlukan waktu yang lama dalam menghitung ketelitian saat penimbangan. Dikarenakan jika penimbangan piknometer tidak tepat, maka akan sangat mempengaruhi hasil akhir yang diperoleh. Berdasarkan farmakokinesia edisi kelima, penetapan bobot jenis dapat menggunakan rumus, yakni bobot jenis yang dilambangkan dengan rho sama dengan W3 kurang W1 dibagi W2 kurang W1, di mana W3 itu bobot piknometer besi desilat, W1 itu bobot piknometer yang kosong, dan W2 itu bobot piknometer yang berisi air suling. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Baik, terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan mengenai penjelasan uraian bahan yang digunakan dalam praktikum. Jadi yang ada etanol. Etanol ini memiliki bobot jenis antara 0,812 dan 0,816. Kemudian pemberiannya berupa cairan yang mudah menguap, jernih tidak berwarna.
Juga memiliki bau yang khas dan menyebabkan rasa terbakar pada lidah. Mudah menguap walaupun pada suhu rendah dan mendidih pada suhu 78 derajat Celcius. Maka dari itu ini digolongkan mudah terbakar. Kemudian kelarutannya dapat bercampur dengan air dan praktis bercampur dengan semua pelarut organik. Kemudian ada parafin cair. Jadi untuk parafin cair ini bobot per mili 0,870 gram sampai 0,890 gram. Kemudian pemberiannya berupa cairan kental, transparan, tidak berfluoresensi, tidak berwarna, hampir tidak berbau, dan hampir tidak memiliki rasa. Kemudian kelarutannya tidak larut dalam air dan dalam etanol 95% P, larut dalam klorom P dan dalam eter P. Kemudian Aquades. Aquades ini memiliki bobot jenis 18,02 gram per mol. Pemberiannya berupa cairan jernih tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kelarutannya berupa Aquades ini merupakan sebagai pelarut ya. Next. Kemudian bahan selanjutnya ya ini gliserin. Gliserin memiliki bobot jenis 1,2606 gram per mil. Pemberiannya berupa cairan jernih seperti sirup, tidak berwarna, rasa manis, hanya boleh berbau khas lemah, tajam atau tidak enak. Memiliki sifat higroskopis dan netral terhadap kertas lakmus. Kelarutannya dapat bercampur dengan air dan dengan etanol. Tidak larut dalam kloroform, dalam eter, dalam minyak lemak, dan dalam minyak menguap. Kemudian untuk oleum kokos, bobot jenisnya 0,940 gram sampai 0,950 gram. Pemberiannya berupa cairan jernih, tidak berwarna atau berwarna kuning pucat, memiliki bau yang khas dan tidak tengik. Kelarutannya oleum kokos ini larut dalam 2 bagian etanol 95% P pada suhu 60 derajat. Sangat mudah larut dalam kloroform dan dalam eter O. Kemudian suhu leburnya berkisar 23 derajat sampai 26 derajat Celcius. Indeks bias oleum kokos 1,48 sampai 1,450. Penetapan dilakukan pada suhu 40 derajat. Menurut Datcast RI tahun 1979. Next, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih. Apakah suara sudah terdengar? Sudah. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai prosedur penelitian yang dibahas, yakni alat dan bahan serta prosedur kerjanya. Dalam praktikum ini kami menggunakan alat dan bahan, yakni alatnya pignometer, neraca analitik, water bath, bahan-bahannya etanol 96%, etanol 70%, parafin cair, gliserin, oleum kokos, Aquades atau air suling. Nah, adapun prosedur kerjanya, yakni yang pertama, disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian dilakukan penimbangan pignometer kosong, dan dicatat hasilnya. Dimasukkan Aquades ke dalam pignometer hingga penuh untuk menentukan massa zat baku. Kemudian pignometer ditutup, kemudian dibersihkan dan dikeringkan. Pignometer dimasukkan ke dalam water bath, ditunggu hingga suhunya 20% dan sekitar 30 detik. Jadi pengurangan volume, lakukan penambahan air suling ke dalam pignometer melalui kapiler sehingga pignometer terisi penuh. Kemudian pignometer dikeluarkan dari water bath dan dibersihkan dan dikeringkan. Pignometer ditimbang untuk mendapatkan massa plus Aquades yang nantinya akan menjadi W2. Dicatat hasilnya. Kemudian air yang digunakan untuk dibuang air yang digunakan untuk pengukuran bobot zat baku dari dalam pignometer agar pignometer dapat digunakan untuk mengukur sampel dalam keadaan yang sama. Kemudian dituangkan sampel ke dalam pignometer. Kemudian tutup, dibersihkan dan dikeringkan
piknometernya. Kemudian dimasukkan piknometer yang berisi sampel ke dalam water bath dengan suhu yang sama, yakni 25 derajat. Apabila terjadi pengurangan volume, ditambahkan sampel melalui kapiler hingga piknometer kembali penuh. Setelah tercapai suhu konstan sebesar 20 derajat Celcius, piknometer diangkat kembali dan dibersihkan serta dikeringkan. Lalu, timbang piknometer yang berisikan sampel tersebut yang menunjukkan W3. Kemudian dihitung dengan menggunakan rumus W3 kurang W1 sama dengan rho W2 kurang W1. Ulangi langkah di atas hingga mendapatkan bobot jenis pada masing-masing sampel. Setelah penggunaan diingat untuk piknometer dibersihkan menggunakan Aquades lalu dikeringkan menggunakan lap bersih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai pembahasan. Baik, selanjutnya pembahasan. Next. Analisis data jenis pengukuran bobot mikrometer kosong, bobotnya 9,6320 gram. Bobot piknometer dan air suling 35,0525. Bobot piknometer dan etanol 96%, bobotnya sebesar 34,0549. Bobot piknometer dan etanol 70%, bobotnya 33,4138 gram. Bobot piknometer dan parafin cair, bobotnya sebesar 32,7016%. Bobot piknometer dan gliserin, bobotnya jenis pengukuran bobot piknometer dan gliserin sebesar 32,6729 gram. Bobot piknometer dan oleum kokos 30,2135 gram. Keterangan W1 sama dengan bobot piknometer kosong, W2 sama dengan bobot piknometer berisi air suling, W3 sama dengan bobot piknometer berisi destilat. Perhitungan bobot jenis etanol 96%. Diketahui W1 sama dengan 9,6320 gram, W2 sebesar 35,0525 gram, W3 sebesar 34,0549 gram. Yang ditanya, bobot jenis etanol 96%. Rumusnya, bobot jenis sampel sama dengan bobot sampel dibagi bobot zat baku. W3 dikurang W1 dibagi W2 dikurang W1. 34,0549 dikurang 9,6320 dibagi 35,0525 dikurang 9,6320 gram. Dapatkan hasil 24,4229 dibagi 24,4206. Maaf jika ada kesalahan penjemputan angka karena kurang jelas. Didapatkan hasil untuk bobot etanol 96% itu 0,961 gram per mili. Selanjutnya perhitungan bobot jenis etanol 70%. W1 sama dengan 9,6320 gram, W2 sama dengan 35,0549
0,525 gram, W3 sama dengan 33,4138 gram. Yang ditanya itu bobot jenis etanol 70%. Rumusnya sama kayak bobot jenis etanol 96%. Dan di perhitungan bobot jenis etanol 70% ini didapatkan hasil 0,935 gram per mili. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Suara saya apakah masuk? Asutan. Masuk. Baik, untuk perhitungan bobot jenis parafin cair. Diketahui W1 yaitu 9,6320 gram, W2 yaitu 35,0525 gram, W3 32,7016 gram. Yang ditanya adalah bobot jenis dari parafin cair. Untuk menghitungnya itu menggunakan rumus bobot jenis sampel sama dengan bobot sampel per bobot zat baku, yang dimana dirumuskan W3 dikurangi W1 per W2 dikurangi W1 dengan perhitungan 32,7016 gram dikurangi 9,6320 gram per 35,0525 gram dikurang 9,6320 gram sama dengan 23,0696 per 26,4205 dan hasilnya yaitu 0,907519516 atau 0,907 gram per mililiter. Untuk perhitungan keempat yaitu perhitungan bobot gliserin. Diketahui W1, W2 dan W3 sama dengan rumus yang sama dan dihasilkan yaitu bobot jenis sampel gliserin itu 0,906 gram per mililiter. Selanjutnya untuk perhitungan bobot oleum kokus, untuk diketahui sama, ditanya juga sama, dan untuk hasil dari bobot jenis sampel oleum kokus adalah 0,8096 gram per mililiter. Lanjut. Apakah suara saya sudah terdengar? Udah. Udah, Dek, jelas. Next. Bisa di next.
Pembahasan dalam bidang farmasi, bobot jenis dan rapat jenis suatu zat atau cairan digunakan sebagai salah satu metode analisis untuk menentukan senyawa cair, menentukan uji identitas, dan kemurnian dari senyawa obat, terutama dalam bentuk cairan, serta untuk mengetahui tingkat kelarutan atau daya larut suatu zat. Pada praktikum ini, dilakukan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami cara pengujian bobot jenis dengan menggunakan alat piknometer. Prinsip dari pengukuran bobot jenis menggunakan piknometer adalah dengan cara mengukur berat zat cair secara langsung yang dibandingkan dengan volume dari piknometer tersebut. Menentukan volume piknometer. Yang kita ukur berat air dalam piknometer yang terisi penuh. Kemudian tetapkan suhu air hingga didapat BJ air pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian perhitungan volume piknometer yang sesungguhnya. Ukur BJ masing-masing sampel dengan menggunakan volume piknometer yang telah diketahui. Dalam hal ini, air digunakan sebagai standar pembanding untuk zat cair dan padat, serta hidrogen atau udara untuk gas. Kelebihan dan kelebihannya itu lebih mudah dalam proses pengerjaan. Kekurangannya, jika proses penimbangan tidak dilakukan dengan teliti, maka hasil yang diperoleh akan sesuai dengan hasil berdasarkan literatur. Di samping itu, penentuan bobot jenis dengan menggunakan piknometer memerlukan waktu yang lama. Sebelum melakukan percobaan, perlu dilakukan persiapan alat dan bahan yang akan digunakan. Pertama, piknometer dibersihkan dengan air suling dan alkohol, kemudian dibilas dan dikeringkan. Penambahan alkohol agar proses pembilasan dan pengeringan piknometer berlangsung lebih cepat dan meninggalkan tetesan pada dinding alat yang dibersihkan. Karena hal ini dapat mempengaruhi hasil penimbangan piknometer kosong yang nantinya akan berpengaruh pada nilai bobot jenis sampel. Setelah itu dilakukan perhitungan massa piknometer kosong dengan cara ditimbang menggunakan raca analitik sehingga didapatkan W1. Penimbangan piknometer kosong bertujuan sebagai pembanding, yakni hasil yang diinginkan untuk mendapatkan bobot jenis dari suatu sampel, bukan bobot jenis dari sampel bersama piknometer. Kemudian piknometer dimasukkan zat baku, aqueous atau air suling sampai penuh, lalu ditutup dan dikeringkan bagian luar piknometer yang telah berisi air suling. Kemudian suhu piknometer disesuaikan pada water bath, yang dalam praktikum ini digunakan suhu 25 derajat Celcius. Jika volume zat baku saat pengamatan suhu berkurang, maka harus ditambahkan zat baku kembali melalui kapiler sampai piknometer terisi penuh. Setelah didapatkan suhu yang diinginkan, ambil piknometer dan keluarkan dari water bath untuk ditimbang badan raca. Sebelum dilakukan penimbangan, kedua pastikan piknometer telah kering dan bersih, lalu ditimbang kembali sehingga akan mendapatkan bobot piknometer ditambah aqueous yang disebut W2. Penimbangan air suling sebagai zat baku dilakukan untuk perbandingan bobot jenis yang akan diuji. Setelah didapatkan dua parameter di atas, W1 dan W2, dilanjutkan dengan menggunakan bobot sampel yang ingin diukur bobot jenisnya. Keluarkan air suling dari piknometer yang digunakan untuk mengukur bobot zat baku, di mana piknometer yang sama digunakan kembali untuk mengukur bobot sampel yang akan kita tentukan bobot jenisnya. Piknometer yang digunakan harus sama karena telah kita ketahui bahwa bobot jenis sampel atau suatu bahan merupakan bobot jenis yang kita ukur relatif terhadap bobot zat baku dalam kondisi yang sama. Kondisi yang sama ini antara lain diukur menggunakan piknometer yang memiliki volume yang sama dan diukur pada suhu yang sama pula. Setelah piknometer diisi sampel, kemudian tutup piknometer lalu bersihkan serta keringkan piknometer menggunakan lap atau tisu. Masukkan piknometer yang telah berisi sampel ke dalam water bath. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kondisi pengukuran yang sama dengan pengukuran zat baku sebelumnya. Perlu diperhatikan apabila selama pengamatan terdapat volume sampel yang berkurang akibat pencapaian suhu pengukuran, maka harus ditambahkan sampel kembali sampai penuh melalui kapiler. Penambahan ini dimaksudkan agar perhitungan yang dilakukan tetap pada keadaan yang sama dengan zat baku sebagai pembanding. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, saya akan melanjutkan. Setelah suhu pengukuran tercapai dan stabil, piknometer dikeluarkan dari water bath. Sebelum ditimbang, kebersihan dan kekeringan dari piknometer harus selalu diperhatikan. Kemudian timbang piknometer tersebut sehingga didapat bobot piknometer dengan sampel yang disebut sebagai W3. Hasil ketiga penimbangan tersebut dicatat dan dianalisis menggunakan rumus untuk memperoleh bobot jenis dari sampel. Kemudian lakukan hal yang sama pada sampel lainnya sehingga didapatkan hasil analisis data berupa bobot jenis. Nah, berikut ini merupakan tabel perbandingan bobot jenis sampel berdasarkan pustaka dan berdasarkan praktikum, bisa dilihat di slide. Kemudian berdasarkan tabel di atas, dapat diamati perbedaan antara bobot jenis sampel berdasarkan pustaka dan praktikum yang dilakukan. Selisih perbedaan tersebut antara lain yang pertama, bobot jenis sampel etanol 96% berdasarkan praktikum lebih besar daripada bobot jenis pustaka dengan selisih sebesar 0,147 gram per mililiter. Yang kedua yaitu bobot jenis sampel etanol 70% berdasarkan praktikum lebih besar daripada bobot jenis pustaka dengan selisih sebesar 0,048 gram per mililiter. Yang ketiga, bobot jenis sampel parafin cair berdasarkan praktikum lebih besar daripada bobot jenis pustaka dengan selisih sebesar 0,027 gram per mililiter. Yang keempat, bobot jenis sampel gliserin berdasarkan praktikum lebih kecil daripada bobot jenis pustaka dengan selisih sebesar 0,3546 gram per mililiter. Yang kelima, bobot jenis sampel oleum kokos berdasarkan praktikum lebih kecil daripada bobot jenis pustaka dengan selisih sebesar 0,1354 gram per mililiter. Selanjutnya, bisa di next. Kemudian, berdasarkan analisis di atas, diketahui bahwa hasil perhitungan bobot jenis etanol 96%, etanol 70%, dan parafin cair lebih besar dibandingkan dengan pustaka. Sedangkan perhitungan bobot jenis sampel parafin cair dan oleum kokos lebih kecil dari pustaka. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kesalahan praktikan, kualitas alat, hingga kualitas bahan yang digunakan. Setelah itu, praktikum ini merupakan praktikum kering di mana praktikum tidak dilakukan secara langsung, melainkan pengerjaan uji diwakilkan, sehingga dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan yang dapat terjadi. Kemungkinan error yang terjadi pada saat proses praktikum seperti piknometer yang digunakan tidak benar-benar kering saat ditimbang. Tidaknya dilakukan penambahan kembali zat baku ke dalam piknometer ketika terjadi pengurangan ketika berada pada water bath, serta suhu yang digunakan tidak sesuai, sehingga hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan literatur. Dan itu, perbedaan hasil ini juga dapat disebabkan oleh piknometer yang telah terkontaminasi atau kurangnya keakurasian dari piknometer, serta kemungkinan lainnya yakni bahan sampel yang digunakan sudah tidak murni lagi, sehingga dapat mempengaruhi bobot jenis saat diuji. Terima kasih. Baik, sudah selesai ya? Apa kembali ke moderator, apa langsung aja saya ya? Baik Pak, sudah selesai. Mungkin bisa langsung ke Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ya, itu dah tadi ya, banyak kendala ya kalau kita online ya, tapi ada kelebihan, ada kekurangannya ya kalau kita online. Nggak apa-apa, kita maklumi ya. Ya, kendalanya seperti tadi ya banyak sekali, apa namanya, masalah ketidakstabilan jaringan ya. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, ini nanti kita sampai jam 10.30 aja ya, supaya adik-adik dapat istirahat nanti biar fresh di praktikum selanjutnya ya, karena kan habis ini ada praktikum lagi ya, Cok ya. Nanti kalau apa namanya bisa istirahat dulu, bisa makan dulu, isi tenaga dulu ya. Oke, ini sesi selanjutnya kita langsung aja ya untuk diskusinya. Silakan kalau ada pertanyaan kita diskusikan. Ini ya apa namanya? Izin bertanya. Oke, silakan. Sebutkan NIM-nya ya, saya catat. Baik Pak. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan, saya Gusti Ayu Putu Widulestari, NIM 2007, dari kelompok 1, kelas A, golongan praktikum hari Jumat.
Saya ingin bertanya kepada kelompok dari golongan Jumat yang presentasi pertama. Di sana saya menemukan perbedaan di pustaka BJ untuk masing-masing bahannya. Saya ingin bertanya, pustakanya itu dari pustaka yang mana ya? Soalnya berbeda dengan pustaka yang digunakan oleh kelompok 1. Terima kasih. Baik, ini ya ditanyakan pustakanya ya. Tentu saja kita harus tahu ya pustaka yang digunakan apa, sehingga acuannya jelas, tidak rancu ya. Dan juga kita harapkan pustaka-pustaka yang digunakan itu adalah yang apa namanya, tidak artinya pustaka standar ya, bukan dalam artian pustaka sudah lain ketiga seperti gitu ya. Oke, ini pertanyaan pertama, kemudian kita tampung dulu, kita lanjut jika ada pertanyaan yang kedua. Izin bertanya, Pak. NIM 2, Pak. NIM 35, Pak. 24. NIM 3 NIM izin bertanya. 2, Pak. Ya, NIM 2 dulu, NIM 2, silakan NIM 2. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Armida Aisyah Farhani, NIM 2. Berhubungan dengan pertanyaan pertama tadi, saya juga memperhatikan bahwa kelompok yang pertama presentasi itu memang berbeda perhitungan BJ-nya dengan kelompok kami, Pak. Nah, saya ingin bertanya sebaiknya kita menggunakan pustaka yang mana nggih, Pak? Apakah menggunakan pustaka misalnya nih, kita kan menggunakan Farmakope Indonesia, misalnya ada yang pakai jilid 3 dan jilid 4. Sebaiknya apakah digunakan yang jilid 4, Pak, atau menggunakan pustaka yang mana yang lebih baik, Pak? Terima kasih. Baik, masalah pustaka. Oke, selanjutnya lagi satu. NIM 35, Pak. Izin NIM 35, Pak. Bertanya, NIM 24, Pak. Ya udah, semua aja nanti saya tampung dulu ya. NIM yang cowok 35. Ya, boleh 35 silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwayan Sindu Wahyu Prasetya, bisa dipanggil Sindu, NIM 35. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 13 yang presentasi kedua tadi. Di sini ada hal baru yang saya lihat juga, yaitu 3 macam bobot jenis, yaitu ada bobot jenis sejati, bobot jenis nyata, dan bobot jenis efektif. Di mana itu dikutip dari Laksman 1994 kalau tidak salah tadi ya. Pertanyaan saya, dalam metode praktikum yang kita gunakan sekarang yaitu metode piknometer, kita itu menentukan bobot jenis yang mana, apakah bobot jenis sejati, bobot jenis nyata, atau bobot jenis efektif. Lalu apakah suatu zat itu bisa memiliki dari ketiga bobot jenis ini sama, atau setiap jenis bobot jenis ini berbeda. Misalnya bobot jenis sejati itu bisa saja berbeda dengan bobot jenis efektif dari satu zat itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Baik, kita tampung dulu pertanyaannya. Tadi ada lagi teman yang nanya, silakan. NIM 51 Ya, izin 3, bertanya. Pak. Izin bertanya. Ya, 51 dulu ya, silakan. 24, Pak. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Nasrin NIM 51 dari golongan Senin, Pak. Tadi pada kedua kelompok sempat dinyatakan di tinjauan pustaka maupun di cara kerjanya bahwa kita menggunakan suhu 25 derajat Celcius pada praktikum kali ini. Pada video yang diunggah oleh yang dibuat oleh Ibu Co itu juga dijelaskan bahwa penentuan massa zat baku dalam hal ini air suling atau aquades pada suhu pengukuran yang ditetapkan di sini saya tekankan bahwa Ibu Cok mengatakan pada suhu pengukuran yang ditetapkan pada praktikum ini yaitu 25 derajat Celcius. Nah, menurut kedua kelompok mungkin apakah di sini kan Ibu Cok mengatakan suhu yang ditetapkan. Kenapa sih kira-kira kita menggunakan suhu 25 derajat Celcius seperti itu dalam praktikum ini? Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Baik. 24. Silakan. 3, Pak. Baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi perkenalkan, nama saya Nikomang Diantari, NIM 24 dari golongan hari Jumat. Jadi pertanyaan saya kepada kedua kelompok ini tadi sama-sama dijelaskan bahwa dengan kita mengetahui bobot jenis suatu zat, kita bisa mengetahui kemurnian atau kekentalan dari zat itu sendiri. Nah, bagaimana sih hubungan antara bobot jenis suatu zat itu dengan kemurnian dan kekentalan zat itu sendiri? Terima kasih. Baik, NIM 3 satu lagi. Ya, NIM 3 tadi ya. Iya Pak, izin bertanya.
Saya Nikadek Yunia Pratiwi, NIM 3 dari kelompok 1A. Mungkin tadi mengenai pustaka sudah ditanyakan oleh teman saya. Di sini saya ingin menekankan masalah ketelitian, Pak. Kira-kira bagaimana sih ketelitian piknometer itu kalau dibandingkan dengan alat ukur bobot jenis yang lain? Karena tadi belum sempat dijabarkan secara lebih luas mengenai ketelitian dari piknometer ini, Pak. Terima kasih. Oke, ini dulu ya. Nanti kalau ada waktu kita bertanya lagi ya. Oke, silakan dari kelompok yang tadi diajukan pertanyaan, silakan bertanya atau mungkin yang bisa menjawab boleh loh. Ya, selain dari kelompoknya presentasi yang bisa menjawab, saya berikan gini juga, nilai juga ya, tidak hanya bertanya aja. Oke, silakan. Saya izin menjawab, Pak. Saya dari kelompok A2 yang presentasi tadi. NIM? Saya NIM 11. Ya, silakan. Tadi kan saya ingin menjawab pertanyaan dari Yayan terkait suhu yang ditetapkan itu digunakan 25 derajat Celcius. Itu kenapa bisa 25 yang dipakai. Itu kenapa? Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa suhu 25 derajat itu adalah suhu ruang. Nah, seperti yang kita ketahui, piknometer itu kan salah satu faktor keberhasilan kita mengukur bobot jenis dengan pikno itu adalah dengan bahwa yang suhu yang kita gunakan ketika memasukkan air dengan ketika memasukkan sampel itu suhunya harus sama. Berarti kan suhu salah satu faktor utama dari keberhasilan mengukur bobot jenis. Nah, kenapa suhunya itu 25? Karena kan suhu ruangan itu 25 derajat Celcius. Nah, jadi suhu yang kita gunakan pada saat praktikum itu adalah suhu ruangan yang memang biasanya memang seperti yang kita ketahui suhu ruangan memang pada suhu 25 derajat Celcius. Apabila suhunya itu berbeda kita gunakan, misalkan pada praktikum memasukkan air ke piknonya itu kita pakai di suhu ruangan 25, kemudian kita keluar ngitungnya, misalkan kita di luar laboratorium melakukan praktikum ini, itu kan suhunya sudah beda juga. Jadi akan beda hasilnya, semakin jauh dari bobot pustaka atau semakin kurang dari bobot pustaka. Jadi karena suhu itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kita mengukur bobot jenis suatu sampel. Itu sih dari saya, Pak. Mungkin ada teman saya yang ingin menambahkan atau dari kelompok 13 tadi ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Oke. Silakan ada yang menambahkan enggak? Oke, jadi pengukuran ya untuk suhu, saya kira gini. Jadi standar suhu itu kalau misalnya kita ingin mengukur, kalau sudah jelas nih ya bahwa yang kita ukur adalah bahannya itu yang non volatil gitu ya, yang tidak mudah menguap, kita standarkan aja antara kita nanti mengukur di pikno yang kosong, pikno yang berisi dengan airnya, dan pikno yang berisi dengan sampelnya disamakan aja. Itu tidak masalah. Ada kok pustaka-pustaka yang menggunakan suhu 40 derajat Celcius ada. Tapi kebanyakan di sini untuk pustaka resmi dia menggunakan patokannya 25 derajat Celcius untuk penentuan bobot berat jenis. Nah, ini kan tergantung dari ininya ya yang kita gunakan untuk standar kan. Yang kita gunakan untuk standar di sini adalah air, ya kan? Nah, kita tahu airnya ini bagaimana sifatnya, gitu kan? Molekul air kalau dia berada di bawah 25 atau berada di atas 25, nah dia akan mengalami perubahan di sana ya. Jadi kalau misalnya kita kalau kita periksa secara lebih lanjut ya untuk penentuan dari stabilitas airnya ini ya, kalau di visual perasaan mata itu tidak kelihatan ya. Tapi kalau kita lihat dia pergerakan molekul dari airnya ini, dia kalau di suhu ruangan Indonesia kan jelas berbeda ya. Suhu ruangan Indonesia, suhu ruangan di luar, tapi di seluruh dunia kita menggunakannya 25 derajat Celcius ya, karena itu sudah seperti tadi itu bahwa yang kita gunakan sebagai standar itu air ya kan untuk pengukuran. Nah, kenapa air itu dulu pertama kan?
Kenapa air? Yang pertama, dia lebih mudah didapat, satu. Yang kemudian dia, kita tahu lebih mudah dia dimurnikan. Nah, itu dua itu yang menyebabkan kenapa banyak menggunakan air ya. Nah, untuk pertanyaan yang suhu itu boleh saja ya, boleh saja, tapi kita tahu bahwa air yang penting yang kita pakai untuk standar apa? Air kan. Makanya tadi kalau misalnya kita tahu bobot jenis misalnya gliserin 1,25 tadi, ya itu artinya apa? Artinya adalah bobot jenis gliserin adalah 1,25 kali dikali dengan bobot jenis air pada suhu, nah itu harus berisi ya, pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya adik besok itu ketemu dengan soal seperti ini, misalnya dikasih soal seperti ini biasanya soal ini muncul pada saat kita ujian kompetensi apoteker ya ujian apa namanya itu ya praktek untuk menyandang apoteker itu ada yang seperti ini. Nah, kita harus tuliskan secara jelas di sana ya. Apa yang kita gunakan air misalnya, apa yang kemudian pada suhu berapa itu harus dituliskan. Karena kalau tidak dituliskan dia akan berbeda. Jadi hasilnya itu BJ gliserin 1,25 artinya bobot jenis gliserin 1,2 kali bobot jenis air pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, itu ya. Itu gininya, apa namanya, pengertian dari itu udah kenapa air sudah, kenapa suhunya sudah, terus arti dari membaca bobot jenisnya itu seperti itu, ya. Oke, itu pertanyaannya. Selanjutnya ini ada apa namanya, kenapa kok pustakanya berbeda? Nah, ini nih. Ini acuan pustakanya ini gimana ini? Kita tanya dulu dah ke kelompok yang menggunakan pustaka yang berbeda. Atau yang lain, pertanyaan yang lain boleh, silakan. Izin menjawab. Oke, silakan. Nim? Untuk pustakanya kenapa berbeda? Untuk sebagian besar, kelompok kami mengambil pustaka dari Farmakope 3 dan 4. Kemudian untuk beberapa data seperti alkohol 96% tersebut tidak dicantumkan dalam Farmakope, sehingga saya mengambil tersebut dari Farmakope milik luar, yaitu Farmakope Eropa. Tercantum bahwa bobot jenis dari alkohol 96% tersebut merupakan yang saya dapatkan dari situ. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi tentang pustaka yang berbeda? Baik, itu ya. Jadi pustaka itu definitif ya, artinya kita bisa menjelaskan bahwa pustaka acuan kita seperti itu. Kalau misalnya besok tanpa pustaka pun kita lihat di COE-nya ya, yang seperti saya bilang tadi, Certificate of Analysis-nya bahwa BJ yang bahannya kita sekian. Nah, itu yang kita gunakan ya di COE-nya kita supaya tahu kemurniannya, yang penting itu aja. Yang ini kan masih kita praktikum lah, dalam artian antara pustaka yang kita gunakan dengan bahan yang kita gunakan, sebenarnya di bahan itu, di label bahannya itu sudah ada juga sebenarnya BJ-nya berapa gitu ya. Jadi bisa dilihat di sana, yang penting kita ini definitifnya bisa menjelaskan ya. Yang kita gunakan tentu saja pustaka-pustaka standar, yaitu dari kompendial itu pertama ya. Kalau misalnya nggak ada di kompendial, kita lihat dari kompendial luar. Misalnya nggak ada lagi di kompendial, baru dilihat dari literatur, buku literatur. Itu yang penting ini jelas bahwa yang kita gunakan adalah pustaka-pustaka standar yang dalam artian itu menunjukkan bahwa BJ yang kita periksa itu adalah sesuai dengan yang apa namanya, itu ya susahnya bahannya kita harus sesuai dengan pustaka, itu susahnya kita, karena kita kan di bahannya kita itu ada gininya, ada apa namanya, labelingnya tersendiri ya. Misalnya gliserin produksinya oleh apa, berapa kem, misalnya berapa kem, dia apa namanya, direct langsungnya kemana, ke USP kah atau kemana kan. Nah, di situ bisa lihat kok, sehingga pustaka yang kita gunakan ya USP gitu ya. Sebenarnya ini apa namanya, karena latihan dulu
Intinya kita bisa menentukan bahwa BJ-nya kita dengan BJ dari pustaka itu perbandingan bagaimana, kemudian plusnya dari BJ-nya kita itu kenapa, minusnya dari BJ-nya itu kenapa, dan kita bisa mengukurnya juga. Nah, itu ya. Nah, sebenarnya itu ini ya intinya ya. Oke, itu untuk pustaka. Silakan pertanyaan selanjutnya. Tentang BJ ini ada BJ nyata, BJ sejati, BJ efektif itu bagus tuh NIM 35 itu pertanyaannya. Kemudian NIM 24 juga kemurnian kekentalan. Nah, itu gimana itu? Nah, BJ ini kan tujuannya adalah untuk menentukan nanti ya. Dengan mengetahui BJ, kita akan tahu zat tambahan yang akan kita gunakan dalam suatu formula. Bisa loh, bisa kita tahu loh zat tambahan apa sih yang akan kita gunakan untuk satu formula. Biasanya kalau di sediaan padat ini akan banyak sekali berbagai jenis BJ ya. Ada yang seperti tadi ya, ada BJ nyata, BJ mapa, ada apa lagi itu sejati atau indeks skar yang seperti itu ya, itu banyak sekali ya. Kalau di apa namanya di cair ya, dalam artian gini, kalau BJ mampat tentu saja dia apa namanya penuhnya ya itu kan ya, penuhnya dari, kalau yang di padat baru lebih mudah kita mendefinisikan. Jadi BJ mampat itu adalah berat dalam artian gram per mili dari dia mengisi volume dibagi dengan volume konstannya dia. Nah, BJ mampat karena kita akan memberikan suatu hentakan di sana sampai mampat gitu kan, BJ mampat atau BJ apa, BJ sejati apa namanya itu ya. Nah, kemudian kalau BJ nyata, nah BJ nyata itulah berapa sih ruang yang ditempati oleh si volume itu. Nah, itu ya BJ nyata, berarti beratnya itu dalam gram per mili dibanding dengan volume awal. Nah, itu BJ nyata yang belum diberikan perlakuan. Itu biasanya itu di sediaan apa namanya padat ya, di sediaan padat. Yang sekarang kita ini adalah BJ, kalau kita asumsikan ke BJ airnya di sini adalah ke BJ mampatnya dia ya, karena kan volumenya adalah konstan seperti itu ya, artinya sudah terisi penuh dengan oleh alat ukurnya kita, yaitu itu ya piknometernya itu ya. Nah, itu dibanding. Jadi BJ di sini itu perbandingan antara bobot sejumlah volume zat terhadap air. Itu BJ yang dimaksud di sini. Ya. Berarti kalau mendekati dengan BJ mampatnya di situ, berarti kan perbandingan antara bobot sejumlah volume zat terhadap air. Nah, kan tadi gitu artinya kalau biji gliserin 1,25 artinya bobot jenis gliserin 1,25 kali bobot jenis air pada suhu 25 itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang tadi mampat berarti kan hubungannya dengan kerapatan ya. Berarti itu adalah rasio massa suatu senyawa dengan volume. Itu artinya apa? Artinya massa per satuan volume. Itu ya. Nah, itu. Jadi misalnya kalau kita ketahui kerapatan senyawa itu lebih besar dari air, itu gimana jadinya? Ya tenggelam dia bahannya kita. Nah, itu ya. Itu ke arah sana gininya. Apa namanya? Acuan jawabannya ya seperti itu. Oke, seperti itu ya gininya. Apa lagi ya pertanyaan yang belum dijawab? Oh, ini tentang kemurnian kekentalan, itu bagaimana? Hubungannya dengan BJ tadi ya katanya. Oke, silakan dijawab. Terus NIM 3 ya tentang ketelitian. Nah, itu. Silakan dijawab.
Halo, apa suara saya terdengar, Pak? Ya, silakan NIM. NIM 101. Oke, silakan. Saya izin menjawab tentang kaitan bobot jenis dengan kemurnian. Ya. Setahu saya, bobot jenis itu merupakan perbandingan kerapatan dari suatu zat terhadap kerapatan air. Dan bobot jenis itu menggambarkan hubungan antara bobot suatu zat terhadap sebagian besar perhitungan di farmasi. Nah, pengaruhnya bobot jenis terhadap kemurnian itu, kalau misalnya kita nggak tahu berapa kerapatan suatu zat itu terhadap air, itu tuh nanti bisa aja sediaannya jadinya keruh, jadi nggak murni gitu, Pak. Segitu saja yang saya tangkap, Pak. Maaf jika salah. Makasih, Pak. Oke, bagus ya sudah berani menjawab suatu permasalahan ya. Bagus, nggak apa-apa. Izin menambahkan, Pak. Oke, silakan NIM. NIM berapa? NIM 3, Pak. NIM 3, 3. silakan. Oke, Pak. Menurut pendapat saya, sepenangkapan saya, misalnya hubungan antara bobot jenis dengan kemurnian. Misal menurut literatur saya farmakope, bobot jenis suatu zat A itu misalnya anggaplah 0,8 gram seperti itu. Tapi pada pengukuran bobot jenis itu didapatkan bobot jenis tersebut memiliki besar, misalnya yang lebih besar, misalnya seperti 0,9. Terus maka dari sana dapat kita ambil bahwa kemungkinan zat tersebut telah terkontaminasi oleh zat lainnya. Seperti itu, Pak. Menurut saya cara mengetahui kemurnian dari bobot jenis. Terima kasih. Mohon dikoreksi, Pak. Oke, ya. Ada lagi yang menambahkan? Ya, itulah jawabannya ya. Jadi bagus dan itu benar ya kata temannya tadi bahwa penentuan bobot jenis ini kan tadi kita tahu bahwa kita bisa mengetahui kemurnian dari bahan yang akan kita gunakan. Salah satunya ya dari BJ-nya ini ya kan. Bisa caranya dengan cara apa? Ya membandingkan kembali ya kan setelah diuji, kemudian didapat hasil, nah, kemudian dibandingkan dengan literatur atau dibandingkan dengan labelingnya dia, ya kan benar nggak menunjukkan atau mendekati rentang dari BJ-nya itu. Kalau benar, berarti itu murni. Karena kan dia menggambarkan hubungan antara bobot dan pusat terhadap bobot suatu zat baku. Berarti benar dia kan itu. Kalau misalnya jauh dari itu rentangnya, ya udah ini dari pastikan bahwa tercampur dia, ya kan? Mungkin dari fisiknya mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Kalau misalnya dia larut, dia tidak terlalu kelihatan. Nah, begitu juga dengan kekentalan. Nah, kalau kekentalan mungkin dari fisiknya, kalau kita tuang dia misalnya kan kita masukkan, kalau dia udah tercampur tentu saja akan ada perbedaan. Tapi untuk kekentalan nanti ini lebih kepada nanti ya kita belajar tentang viskositas nanti ya. Ada Newton, non Newton, nah itu bisa dijawabnya dengan itu nanti, gitu kan ya. Nah, kalau yang sekarang ini ya bisa diketahui dari BJ-nya bisa, karena akan berbeda juga BJ-nya, ya kan dibanding dengan BJ dari zat murninya, itu ya. Nah, makanya itu udah perlunya kita mengetahui berat jenis dari bahannya kita ini ya, supaya kita tahu dia kemurniannya dari bahannya kita ini dan juga supaya tepat kita bahwa yang kita gunakan tidak diragukan lagi adalah biji sekian itu terhadap air. Ya. Oke, untuk ketelitian bagaimana nih jawabannya? Dengan metode-metode yang lain katanya ya, itu ya tadi kayaknya ya. Misalnya Pigno dengan metode yang lain gitu ya. Apakah gimana lebih teliti Pigno atau metode yang lain ya? Izin masuk lagi, Pak. Iya, saya ingin menjawab pertanyaan saya dari kelompok A2 tadi yang presentasi terkait pertanyaan Yunia tadi, yaitu ketelitian antara pignometer dengan alat bobot jenis yang lain. Nah, saya tadi sudah baru mencari alat untuk menghitung berat jenis yang lain tuh, contoh alat yang digunakan untuk menghitung berat jenis selain pigno itu contohnya hidrometer, Pak, kalau nggak salah ya.
Mhm. Hidrometer. Hidrometer tuh contohnya kan ada salah satunya hidrometer alkohol yang digunakan untuk nantinya menghitung kadar alkohol. Nah, jika ditanyakan mana yang lebih teliti antara pikno dengan hidrometer, menurut saya itu kan antara kedua itu yang lebih teliti menurut saya itu adalah piknometer. Kenapa? Karena kan kalau piknometer itu jika kita sudah sesuai, artinya suhunya telah kita sesuaikan antara memasukkan air dan juga sampelnya itu nanti hasil yang kita dapatkan itu mungkin akan berada di rentang bobot sampel pustaka. Dan apabila kita dalam melakukan pengukuran bobot jenis dengan piknometer, apabila piknonya itu sudah bersih dan kering, pasti nanti hasil yang kita dapatkan itu akan sesuai dengan bobot sampel menurut saya. Dan jika kita menggunakan hidrometer, kan kalau nggak salah hidrometer tuh dia digunakannya tuh dengan cara itu alkoholnya dimasukin ke gelas ukur. Nah, nanti hidrometernya itu kita celupkan juga ke gelas ukurnya itu. Nah, nanti seberapa kan nanti dia tuh bakalan ngambang gitu hidrometernya. Nah, nanti kita lihat di skala keberapa hidrometernya ini terbaca. Maksudnya seberapa dalam hidrometernya ini kecelup di larutannya itu gitu. Nanti akan dibaca skalanya. Nah, kalau untuk penggunaan hidrometernya ini kan untuk membaca skalanya itu tuh jadi nggak agak sulit karena kan kalau dari video yang saya tonton kemarin tuh dia harus lagi dimasukin, lagi dicelupin, lagi dikeluarin kayak gitu. Dan karena dia menggunakan skala, apabila kita salah membaca skalanya itu, maka bobotnya yang kita baca skala yang kita baca pun itu akan salah karena dari satu orang ngebaca ke orang yang lain itu dia akan skala yang dia baca tuh bakalan beda. Begitu sih Pak menurut saya. Mungkin Bapak bisa dikoreksi lagi. Terima kasih. Oke, ya ada benarnya dari temannya tadi ya tentang pembacaan skala. Kalau misalnya terjadi seperti itu bisa jadi miss jadinya pembacaan skalanya ya. Jadi pemilihan dari alat tentu saja kita harus memperhatikan ya. Misalnya kita ingin menguji yang bahan yang volatil. Kira-kira kalau udah tahu bahannya kita volatil, untuk menghindari kehilangan dari bahan dan juga untuk menghindari kesalahan dari pembacaan akibat bahannya kita itu volatil, kita menggunakan yang mana, kan gitu ya. Kita harus tahu juga itu. Kemudian alat apapun misalnya kita sudah kalibrasi, kita sudah kerjakan sesuai dengan SOP-nya dia, alatnya dia. Nah, kalau misalnya dibandingkan dibenturkan face to face dengan pikno dibandingkan dengan tadi hidrostatik itu alat hidrometer itu kan tentu saja akan dalam artian ini lebih bagus loh. Nah, seperti itu jadinya tidak akan menyelesaikan atau tidak akan mendapatkan suatu hasil jadinya. Jadi caranya membandingkannya adalah dengan ya acuan standarnya dia ya. Jadi jangan diperbandingkan dengan alatnya. Kalau kita udah sama-sama nih tadi kan sepertinya kalibrasi pikno sudah itu kan jadi SOP sudah menghindari dari kesalahan-kesalahan pembacaan dan kesalahan pengukuran sudah. Begitu juga dengan alat yang tadi, hidrostatik juga misalnya sudah. Nah, mana yang tepatnya ini ya tentu saja kita harus memperhatikan bahan yang akan kita ukur yang mana, ya kan? Sifat bahannya kita itu tentu saja dia ada di labelnya kan. Kalau dia udah tahu volatil ya gunakan yang tepat yang mana kan gitu. Kalau misalnya dibandingkan head to head misalnya dengan pikno dibandingkan itu tadi kan tentu saja akan banyak gininya. Oh ini positifnya lebih sini, oh negatifnya lebih sini. Tentu saja semua alat punya seperti itu kan. Di pikno negatifnya juga ada, di hidrometer juga negatifnya ada. Jadi perhatikan aja dulu jenis bahannya yang kita ukur adalah seperti bagaimana. Ya, dan juga nanti pada saat pengukuran
misalnya ada lagi yang neraca soal itu ya, kalau dia positifnya apa? Positifnya ya waktunya lebih singkat gitu, ya dibanding dengan yang lain-lainnya. Itu positif dan negatifnya pasti ada gitu. Nah, itu ya, jadi yang seperti tadi temannya itu juga benar ya jawabannya, dan juga tambahan dari saya itu ya, itu harus kita perhatikan ya kalau kita mau menentukan suatu berat jenis apapun yang alat yang kita gunakan, nanti standar dan parameter perbandingannya itu adalah ke ininya ya, ke yang tadi, apakah ke literatur, kemudian apakah ke labelingnya dia atau kalau ada di COE-nya dia. Itu gininya jawabannya ya. Oke, saya rasa sudah semua terjawab ini ya pertanyaannya. Semoga ini bisa ya. Jadi ini paling mudah sekali ya praktikumnya ya. Penentuan bobot jenis suatu zat cair ya, tinggal kita ini aja terampil aja masalah keterampilannya ini. Nah, inilah yang sulit kita dapatkan kalau kita praktikumnya offline ya, kita hanya nonton, kita hanya bayangkan tanpa pegang si alatnya itu gitu loh. Karena ini Pikno ini mahal loh ya, kalau jangan sampai pecah. Kita pegang alatnya itu, kita ya dalam artian kita kontak dengan alatnya itu. Nah, itu suatu ini ya, dalam artian kita nggak bisa membayangkan aja gitu loh. Kita harus latihan di sana kan gitu. Tapi ya mudah-mudahan dari praktikum online ini bisa menggambarkan lah secara tidak langsung pada adik-adik ya. Nanti kalau kita praktikum secara offline, seperti ini loh langkah-langkahnya, kemudian menghindari dari kesalahan-kesalahan supaya lebih teliti alatnya ini ya. Nah, kemudian yang perhitungannya caranya seperti ini. Oke, itu sepertinya itu aja dari praktikum kita hari ini. Ini sudah terima kasih sekali ya untuk udah mencarikan waktu ya. Saya pribadi ini bangga sekali ya dengan tahun 2020 ini, semangatnya untuk belajarnya bagus ya. Oke, saya kira cukup ya. Jadi supaya dapat istirahat dulu untuk adik-adik makan dulu ya, misalnya untuk persiapan pretest mungkin ya yang tertunda ya akibat saya menggunakan waktu ini ya, mohon maaf ya. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya izin lead ya keluar dari praktikum hari ini. Terima kasih.